kita bisa dipertemukan dalam kelas gabungan ya. Biasanya kelasnya itu terpisah menjadi tiga itu, dan kemudian saya sering menanya-nanya masing-masing gitu kan. Jadi kalau mahasiswa yang ngantuk bisa langsung saya tanya gitu ya. Nah, walaupun saya juga merasa bersalah karena sedang menikmati hidup kok kemudian dibangunkan gitu. Nah, mudah-mudahan di siang hari ini tidak ngantuk ya, karena nanti mas-mas sekalian akan diberikan materi yang ini bagi kami ini tentu sesuatu yang baru. Kita belum mengenal apa itu ESG dan terutama nanti keterkaitannya dengan prinsip-prinsip perbankan dan juga pengawasan pelindungan nasabah akan seperti apa dan kemudian bagaimana nanti ini keterkaitannya dengan pemberian kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan untuk menyingkat waktu saya tidak akan menambahkan kuliah karena menurut saya tinggal satu kali minggu depan gitu ya. Maka kesempatan langsung saya berikan kepada Ibu Imadi Permatasari untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatibul Umam atas pengantarnya, Ibu Destri, Ibu Anggita, teman-teman semua dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang saya hormati. Ya maaf tidak bisa saya sebutin satu persatu karena banyak banget. Ini depan kosong, mau diisi dulu. Ya, ya biar saya nggak kebanyakan lihat-lihat. Ayo, teman-teman, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau bisa diisi ada hadiah katanya. Bersama saya dengan governance ya atau tata kelola kalau kita lihat dari ESG-nya. Kita sepakat sampai jam 2, jam 2, sepakat sampai jam 2 ya. Nanti setelah itu kita tanya jawab. Kalau mengisi acara, biasanya saya nggak suka satu arah, jadi mungkin nanti kita tanya jawab ya, biar nggak ngantuk. Atau teman-teman dari sini udah punya gambaran lebih baik mengenai environmental, social governance. Ada yang sudah pernah memahami ESG sebelumnya? Boleh angkat tangan? Atau baru dengar ESG? Baru dengar? Wah, kalau agak berat nih Pak. Baik, seperti eh, mungkin kalau slide, buka slide halaman, saya bentar. Ya, kita buka halaman yang pertama, bisa di show nggak? Sudah ada yang punya materinya? Belum? Oke. Di halaman ketiga, bisa di-share? Jadi sebenarnya teman-teman, konsep ESG itu adalah sesuatu konsep yang ada sejak Paris Agreement tahun 2015. Concernnya cuma satu. Eh, siapa yang merasa bahwa Jogja makin panas? Ada yang ngerasa Jogja makin panas nggak? Dari tahun ke tahun? Angkat tangan. Ayo. Atau ada yang merasa Jogja lebih dingin? Enggak, oke. Saya minta lagi ya. Siapa yang ngerasa Jogja itu tiap tahun makin panas? Enggak. Oke. Dari sana ibu-ibu, kalau ke pasar Beringharjo nggak ngerasa lebih panas? Pakai AC sekarang pasarnya.
Siapa ini beneran ya saya nanya ya. Siapa yang terakhir pergi ke luar negeri? Mau bicara Singapura, Jepang, Cina, Thailand. Ada yang terakhir, saya nih Bu, saya terakhir ke luar negeri bulan Desember tahun lalu misalnya. Ada nggak? Anybody? Anybody? Pasti ada lah yang kemarin berangkat, cuma malu-malu nih Pak. Malu ya. Eh, ada yang baru dari luar negeri? Tahun lalu siapa tuh? Ada yang luar? Iya, iya, Bu Anggita mah jalan-jalan dulu kayaknya. Ada? Anyone? Ya, dari mana Mbak? Dari Saudi Arabia. Bulan apa? Bulan Maret. Hujan nggak? Panas nggak? Berapa? 20 derajat. Saudi Arabia, bulan Maret, itu harusnya di 45 derajat. Tapi sekarang di 20 derajat. Negara yang sekarang banyak hijaunya adalah Saudi. Teman saya ke sana bulan April, hujan di depan Ka'bah. Dan kalau nggak salah sempat banjir juga. Ada lagi yang lain? Saya mau cerita anomali cuaca nih. Ada lagi? Anybody? Dari sini? Ada? Dodi? Mana Dodi? Dot. Dari mana Dot? Dari Korea. Bulan apa? Oh, Korea Januari dingin dong. Berapa derajat? Minus 17. Minus 17. Saya kemarin Korea harusnya minus 5. Tapi ada yang berubah nggak? Oh, pertama kali ke Korea? Pertama, oke. Jadi kalau Januari biasanya itu udah nggak terlalu dingin di Korea. Tapi sekarang masih dingin sampai minus 17. Eh, buat teman-teman yang mungkin sering bepergian ya, atau mungkin nggak usah bepergian lah, berada di satu lokasi, pasti akan berasa bahwa perubahan cuaca ini terasa. Ya, kalau di Jakarta di tempat kami, yang biasanya bulan atau misalnya di Bali, ada yang suka ke Bali nggak? Bali bulan Juli itu, jadi kalau ke Bali ya, saya kasih tahu, kalau ke Bali enaknya itu bulan Juli. Karena ada angin Australia biasanya. Tapi tahun lalu saya ke Bali di bulan Juli, boro-boro angin. Panas sumak luar biasa. Nah, perubahan suhu. Perubahan suhu yang semua dunia merasakannya, itu tahun 2015, which is itu 10 tahun dari sekarang, itu diratifikasi lewat Paris Agreement. Dikeluarkanlah Paris Agreement yang mengatakan bahwa yuk kita semua negara-negara memahami bahwa terjadi perubahan suhu dan kemudian kita melakukan sesuatu terhadap itu. Kalau di halaman 3 itu kita lihat berdasarkan Paris Agreement, kemudian negara-negara meratifikasi. Meratifikasi lewat aturan-aturan. Ada peraturan presiden, ada undang-undang, ada POJK. Untuk kami di perbankan, ada peraturan OJK yang disesuaikan untuk bagaimana resiko iklim ini kita mitigasi. Kita mitigasi. Nah, itu kita kalau bicara I-nya, environmental. Ya, environmental. Tapi hari ini saya akan banyak bicara menceritakan lebih banyak kepada G-nya, yaitu governance, yaitu tata kelola. Karena kalau bicara Fakultas Hukum, teman-teman semua, tata kelola merupakan hal yang cukup penting untuk kita diskusikan. Ya, kalau misalnya bicara ESG, ya, saya selalu merasa urutannya itu salah. Harusnya urutannya di depan dulu, governance dulu. Siapa yang setuju kalau dunia ini akan lebih baik dengan tata kelola yang lebih baik? Nggak setuju ya? Yang setuju siapa? Semua. Ayo, angkat tangannya. Yang nggak setuju, boleh loh. Nggak setuju ini kan tempat yang terbuka untuk menyampaikan pendapat. Tapi majority dari kita merasa bahwa dunia akan lebih baik dengan tata kelola yang lebih baik.
teman-teman di depan saya ini adalah calon-calon pemimpin bangsa yang nanti akan bisa melakukan sesuatu terhadap tata kelola tersebut. Usulan-usulan mengenai aturan-aturan, ya, karena di dalam tata kelola yang paling penting adalah mengenai perjanjian, hal-hal yang tertulis. Saya dari perbankan syariah, kalau bicara ESG itu bisa bisa cerita banyak. Kenapa? Karena yang paling penting di perbankan syariah itu adalah akad, perjanjiannya, tertulisnya. Apa yang ditulis, bukan apa yang dibicarakan saja. Jadi setuju sama Pak Prabowo, jangan banyak diskusi, tulis. Jadikan aturan, jadikan ketetapan, jadikanlah tata kelola. Maka dari itu, ketika dunia bicara mengenai iklim, Indonesia langsung melakukan ratifikasi terhadap aturan-aturan yang ada di Paris Agreement 2015. Oke? Nah, bagaimana dengan perbankan syariah atau keuangan syariah? Ada yang pernah dengar makosid syariah? Makosid syariah? Makosid syariah? Ada yang bisa bahasa Perancis nggak? Nanti pulang dari sini, cari di Google ya, bahasa Perancisnya the reason of existence. The reason of existence. Kalau para laki-laki ngerayu cewek, bilangin you are my reason of existence. Langsung lumer tuh si calon, kalau mau PDKT pakai itu ya Pak, the reason of existence gitu. Jadi raison d'être namanya. Makosid syariah itu kalau di keuangan syariah adalah alasan kenapa ada hukum-hukum syariah. Nanti Google ya, makosid syariah itu apa ya. Makosid syariah itu alasan, tujuan, why. Why and what. Makanya hukumnya sangat dasar. Boleh next slide? Next slide. Ya. Jadi kalau bicara keuangan syariah, kita selalu bicara fundamentalnya adalah makosid syariah, penjagaan. Penjagaan terhadap agama, terhadap jiwa, terhadap akal, terhadap harta, terhadap keturunan, dan terakhir terhadap lingkungan. Pernah dengar nggak? Makosid syariah. Nanti kalau di aturan hukum sebenarnya juga merefer ke sini. Kalau kita bicara hukum-hukum yang terkait dengan perbankan atau hukum-hukum terkait dengan hukum syariah. Kenapa perempuan pakai kerudung misalnya? Kenapa eh, hukumnya laki-laki itu menikah dengan perempuan? Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena makosid syariah salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Kenapa kita harus sholat 5 waktu? Karena makosid syariahnya untuk menjaga agama. Pokoknya kalau anak-anak sekarang bukan makosid syariah kali ya. Lebih gampang dengernya tuh mind, body, and soul gitu. Kali ya. Kalau mind, body, and soul, relevan tuh Bu. Tapi kalau makosid syariah, gimana gitu ya. Nah tapi intinya kalau kita bicara makosid syariah itu adalah penjagaan, perseverance. Ya. Dan spirit dari ESG itu juga penjagaan. Jadi kalau Barat membuat satu agreement yang namanya Paris Agreement 2015, kalau Islam, karena saya di sini bicara dalam tatanan keuangan Islam atau keuangan syariah, 14.000 tahun yang lalu Rasul SAW, Nabi kita, manusia terbaik di dunia sampai akhir zaman nanti, itu udah bicara mengenai ESG, mengenai makosid syariah. Jadi kalau teman-teman nanti bicara ESG dan keuangan syariah atau prinsip-prinsip hukum syariah, itu semuanya selaras, itu semuanya sama. Makanya di Bank Syariah Indonesia, makosid syariah, ketika kita bicara ESG, kita bicara pilar, makosid syariah berada pada fundamental atau pada dasarnya. Itu yang mendasari pondasi dasar kerangka kerja
ESG yang ada di BSI atau sustainability yang ada di BSI. Sampai sini ada yang mau tanya? Kita lanjut ya. Baik. Nah, yang kita mau bicarakan terkait dengan governance adalah tata kelola. Nah, kalau bicara, boleh next slide-nya? Kalau kita bicara tata kelola, ya, ada di next slide. Ya, kelihatannya? Oke, kalau kita bicara tata kelola penguatan perusahaan berdasarkan sustainability, berdasarkan environmental, social, sama governance. Yang namanya keuangan syariah, itu prinsipnya adalah keberhasilan sama keberkahan tidak berseberangan. Jadi kita sebagai keuangan syariah itu enggak cuma bicara soal P&L, return on asset, return on equity, cost of fund, DPK, pembiayaan, productivity, enggak cuma bicara itu. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, mulai dari profitability sama keberkahan, itu menjadi satu, enggak dipisahin. Muamalah sama ibadah itu satu. Enggak berarti kalau misalnya perbankan atau banker syariah itu harus alim, harus sholat 5 waktu, sama harus perform. Bukan berarti perform doang, tapi nggak sholat, misalnya. Jadi satu semua. Keberhasilan sama keberkahan menjadi satu, artinya semakin banyak yang kita hasilkan, maka semakin banyak keberkahan yang bisa kita salurkan. Semakin banyak kita profit, semakin banyak yang kita berikan. Jadi prinsipnya itu dulu. Karena ada prinsip itu, nanti akan pengaruh kepada penguatan tata kelola perusahaannya. Jadi kita semua sepakat ya, bahwa ketika bicara keuangan syariah, tidak memisahkan antara profitability sama apa yang diberikan oleh perusahaan. Oke? Nah, dampaknya apa? Atau implikasi dari itu apa? Implikasi dari itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan penguatan tata kelola perusahaan itu bicara mengenai itu. Jadi kalau di BSI ada yang namanya, kalau di samping ada pilar kebijakan, ya teman-teman pasti mau lihat pilar kebijakannya kan. Kalau kita bicara pilar kebijakan, maka ada pilar-pilar yang secara prinsip mendukung environmental, social, dan governance. Karena ESG ini bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Harus jadi satu. Enggak, environmental, ketika kita bicara environmental, kita nggak bicara hanya menjaga lingkungan, tapi kita juga melihat, sekarang kalau misalnya banjir, yang paling terdampak biasanya kelompok sosial yang paling rendah. Setuju nggak? Ya kan? Kalau teman-teman di sini semua kepanasan tinggal nyalain AC. Ya kan? Kalau misalnya terjadi di India, ada yang kena gelombang panas. Ya, yang kena itu mereka yang tidak punya naungan rumah. Mereka yang tidur di bawah-bawah kolong jembatan. Jadi environmental sama sosial itu nggak terpisah. Dan untuk menghasilkan itu harus dilakukan tata kelola yang baik. Nah, jadi penguatan tata kelola perusahaan sudah didasarkan pada prinsip-prinsip environmental, social, governance, atau sustainability tadi, yang tadi saya bilang ketika kita bicara mengenai maqasid syariah, penjagaan, maka semua itu merupakan satu lingkaran penuh yang tidak bisa dipisahkan. Boleh selanjutnya? Nah, ini adalah kebijakan, sebelumnya, kebijakan perusahaan, dan kita bicara mengenai manajemen portofolio. Jadi kalau ditanya, Bu, jadi apa implikasinya penerapan ESG atau sustainability di Bank Syariah Indonesia? Yang paling pertama adalah mengenai kebijakan, kita bicara kebijakan pembiayaan. Tadi karena soalnya saya dapat informasi bahwa teman-teman di sini adalah teman-teman yang juga mendraw up perjanjian-perjanjian
yang terkait dengan pembiayaan. Ya, betul? Ya kan? Nah, pertanyaannya apakah di keuangan syariah ketika melakukan draw up pembiaya perjanjian yang terkait dengan pembiayaan harus mencantumkan yang ini. Tadi saya sempat diskusi bahwa ketika draw up pembiayaan saat ini belum diperlukan. Kenapa? Karena kalau di BSI sebelum masuk ke pembiayaan maka akan masuk dulu ke funnel kebijakan pembiayaan. Jadi misalnya perusahaan ya yang punya perkebunannya areanya dalam hutan lindung misalnya, itu nggak akan bisa dikasih pembiayaan juga sama BSI. Atau tidak memiliki persetujuan AMDAL, atau tidak memiliki sertifikat ISPO RSPO untuk kelapa sawit misalnya. Atau contohnya industri minuman keras, industri rokok, eh, industri yang memiliki keterkaitan dengan human trafficking misalnya, itu nggak akan masuk. Atau industri yang merusak lingkungan karena nggak punya sertifikat AMDAL. Jadi sebelum masuk ke perjanjian, ini sudah disaring dulu dengan kebijakan pembiayaan yang ada di BSI. Ada kebijakan yang kita sebutnya do not do significant harm. Jadi apabila industri ternyata terbukti ketika masuk due diligence pembiayaan, sampahnya merusak lingkungan, langsung buang ke sungai, atau hasil dari pengolahan usaha tersebut mencemari udara atau air penduduk sekitar, itu nggak akan masuk ke dalam kategori tidak akan lolos due diligence-nya. Jadi ketika draw up perjanjian, ya insya Allah udah beres di depan. Karena kalau di BSI semuanya kita sebut di depan. Ada klausul yang namanya do not do significant harm. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak saya yang tanya. Oke. Eh, yang draw up perjanjian di sini siapa? Bisa angkat tangan? Bapak Ibu yang notaris berarti ya? Oh, calon. Ya, oke. Yang calon notariat boleh angkat tangan? Oh, ini semua. Oh, good deh. Nah, berarti eh, ini semester 1-2 ya? S2 tapi kan. Berarti ada yang sudah punya atau praktisi. Siapa yang praktisi di sini? Nggak ada? Semuanya pure kuliah doang. Berarti lulusnya mesti 2 tahun ya, Pak? Nggak ada yang praktisi di sini. Praktisi keuangan atau yang S1-nya hukum perbankan? Bisnis? Oke. Ya udah, saya lanjut ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan hal-hal yang mendasari kebijakan yang masuk ke dalam kebijakan sustainability, kalau di BSI kita sudah punya kebijakannya. Ada yang pernah dengar istilah taksonomi untuk pembiayaan? Belum? Taksonomi itu kalau dilihat dari sisi pengklasifikasian, ya, di OJK udah pernah dengar dong. Ini kan kuliah perbankan kan? Singkatan OJK tahu? Oke, apa Mbak? Oke, jadi di POJK ya sekarang mengeluarkan yang namanya istilah taksonomi hijau sama taksonomi keuangan berkelanjutan. Taksonomi hijau dan taksonomi keuangan berkelanjutan basically itu membagi usaha-usaha atau industri-industri mana yang termasuk klasifikasi hijau, brown, merah, atau tidak terklasifikasi.
Misalnya ya, nanti teman-teman mungkin akan draw up perjanjian pembiayaan kelapa sawit, ya. Ketika bicara kelapa sawit, kalau di BSI kita masuk ke dalam kebijakan pembiayaan kelapa sawit. Harus memiliki sertifikasi RSPO sama ISPO. Bu, itu sertifikasi apa ya? Sertifikasi ISPO sama RSPO basically adalah sertifikasi yang mengatakan bahwa si kelapa sawit yang tumbuh, udah pernah lihat kelapa sawit belum? Udah kan? Ah, apa kesan Anda ketika lihat kelapa sawit, Mbak? Gimana lihatnya? Di berita. Ada yang udah lihat langsung pohon kelapa sawit belum? Ah ya, kamu. Siapa namanya, Mas? Faldo. Faldo. Lihat kelapa sawit di daerah mana? Kalimantan. Barat, utara, timur, utara. Apa kesan Anda? Oh, Kalimantan Tengah. Apa kesan Anda ketika ngelihat kelapa sawit? Oke, apa lagi? Apa lagi? Faldo punya berapa hektar? Soalnya langsung menghasilkan.
kita sudah punya komitmen sama OJK. Ini harus tumbuh berapa persen. Ini harus mencapai sekian triliun. Untuk apa? Supaya bank punya target menyalurkan DPK yang kita kelola menjadi pembiayaan yang sifatnya hijau. Di luar pembiayaan hijau, seperti tadi saya bilang ya, yang namanya social sama environmental itu nggak sesuatu yang bukannya terpisah. Kita juga menyalurkan pembiayaan kepada kita sebutnya social financing. Social financing itu apa? Social financing itu UMKM, mikro, kewirausahaan. Itu jumlahnya cukup besar, sekitar 58 triliun. Dan pembiayaan-pembiayaan ini di BSI merupakan pembiayaan-pembiayaan yang mendukung tercapainya profitability Bank Syariah Indonesia sampai saat ini. Siapa yang di sini belum punya rekening BSI? Maaf, ini ada sponsor. Jadi satu anak soalnya melototin saya. Boleh angkat tangan? Kenapa belum punya, Mbak? Hah? Oh ya, Mbak. Ya, Mbak gitu. Jadi kalau kita bicara keuangan syariah, saya percaya bahwa keuangan syariah itu rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Saya cerita sedikit ya, ini agak sedikit off dari yang kita bicarakan social governance. Jadi bulan Mei kemarin kami diundang oleh PBB. Jadi awal bulan Mei saya pergi ke New York ke markas PBB. Jadi di PBB itu ada yang namanya Financing for Development. Financing for Development itu adalah satu forum yang meratifikasi instrumen-instrumen apa sih kira-kira untuk negara-negara mencapai tujuan pembangunan. Ini semuanya sudah paham konsep market kan? Misalnya instrumen bonds, anybody? Bonds, obligasi, obligasi. Ada yang belum pernah dengar kata-kata obligasi? Karena kalau di obligasi perjanjiannya banyak loh. Ada prospektus, itu juga satu perjanjian. Jadi instrumen-instrumen apa yang dapat diadopsi negara untuk mencapai target pembangunannya. Instrumennya bisa macam-macam, bisa obligasi, bisa pembiayaan, bisa sekuritisasi dan lain sebagainya. Nah, keuangan syariah di awal bulan Mei kemarin diusulkan untuk masuk ke dalam salah satu bagian dari instrumen negara-negara untuk mencapai tujuan pembangunan. Jadi kembali, boleh Mbak Nasrani boleh punya rekening Bank Syariah Indonesia. Mbak Ana tolong nanti dibantu ya. Karena kami untuk semua untuk kami, gitu ceritanya. Oke, mungkin saya mau sampai di sini, Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman semua, atau tadi ngomongin apa sih sebenarnya panjang lebar ya, panjang kali lebar. Basically yang saya mau sampaikan adalah ketika kita bicara mengenai environmental social governance, ini merupakan satu kesatuan. Dan kalau teman-teman sebagai praktisi hukum, ahli hukum nanti, sekarang belum karena belum lulus ya, nanti akan jadi ahli hukum, mudah-mudahan jadi praktisi hukum. Tata kelola yang saya sebutkan itu berada dalam pundak Anda, berada dalam tanggung jawab Anda. Jadi banyak belajar mengenai apa yang seharusnya menjadi tata kelola yang baik di negeri ini, supaya negeri ini ketika memiliki tata kelola yang baik dapat bersaing dengan negara-negara lain dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang ada di negeri ini tanpa merusak hal-hal yang menjadi hak anak cucu Anda di masa yang akan datang. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus ke yang Desi sudah tahu, udah sih, Niko yang
mengeksplor lebih lanjut. Dan ingat tadi beliau sampaikan berbagai hal kaitannya dengan ESG, terkaitan dengan industri keuangan syariah yang beberapa hal tadi disampaikan, ya ESG itu sejalan atau selaras dengan makosid syariah ya. Jadi kalau tadi disampaikan makosid syariah itu apa, kaitannya dengan berbagai macam perlindungan, itu sejalan. Kemudian juga dikatakan oleh beliau bahwa tidak ada keberhasilan yang dipisahkan dengan keberkahan. Jadi kalau mas-mbak sekalian mungkin pernah membaca referensi kaitannya dengan syariah, goal daripada keuangan syariah itu salah satunya adalah palah oriented. Jadi palah itu lebih melihat dari titik-titik itu. Namun sebelum saya silahkan ke floor, mungkin saya akan memulai dengan sedikit pertanyaan barangkali Bu Rima. Kaitannya dengan paparan Ibu tadi kan sepertinya konsep ini adalah konsep yang baru. Bahkan di BSI sendiri baru ada 6 bulan Ibu ya. Jadi belum ada ulang tahunnya gitu ya. Jadi miladnya ke-1 itu belum tercapai. Dan arahnya kalau kemudian kita baca dalam regulasi, kalau nanti mas-mas sekalian sempat silakan bisa dicari POJK 51 ya Bu ya, 2017. Itu arahnya kan masih sifatnya anjuran ya. Jadi anjuran untuk bagaimana tata kelola hijau, kemudian tadi apa namanya taksonomi keuangan berkelanjutan dan sebagainya, itu untuk semakin lama nanti diterapkan. Kalau kita melihat undang-undang PT sendiri, kalau Mas Mbak baca itu kan ada konsep CSR ya, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan yang arahnya itu wajib bagi semua perseroan. Nah ini bagaimana mensinkronkan antara kedua satu adalah kewajiban, tapi kemudian satunya adalah baru semacam anjuran. Jadi kalau dalam konteks hukum Islam tentu ini adalah baru sunnah muakkad, belum wajib. Ya. Itu nanti kira-kira akan seperti apa ke depannya, dan kemudian bagaimana sih koherensinya atau keterpaduannya antara prinsip-prinsip dalam ekonomi hijau, dalam keuangan berkelanjutan dan juga ESG itu keselarasannya dengan prinsip syariah itu sendiri. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya terlebih dahulu. Oke, sebelum saya silakan Ibu, monggo silakan Mas-Mbak sekalian, silakan. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Yang lainnya namanya dapat hadiah ya. Ini ada insentifnya ya. Jakarta, Kalimantan Tengah. Nah, gitu. Silakan. Jangan seperti kuliah biasa ya. Ini kalau dengan saya nggak tanya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dengan Ibu yang tadi ya ada pengalaman praktis yang luar biasa tadi, monggo silakan bisa dieksplor. Atau yang online ya, ada yang online ya informasinya ya. Ada yang mau send, silakan. Ya. Silakan. Mau nanya lanjutan tadi Pak. Sebut nama dan kelasnya ya. Saya Jurgi Anderson Artono Putra dari kelas A. Ya. Mau nanya lanjutan tadi Bu, masalah sawit dan lain-lain. Tadi katanya estimasi dalam 4 tahun habis itu tanah nggak bisa digunakan. Biasanya kalau dari BSI itu apakah dari para usahanya atau dari BSI-nya merekomendasikan untuk melakukan sesuatu seperti apa dan contohnya gimana gitu. Itu sih yang ingin tahu sejauh ini. Baik, mungkin yang Mbak sebelah sana, silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi saya harus mengamati mata dan berpikir, itu berarti akan tanya. Ya. Ya, Pak. Oh, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Arsela dari kelas A. Di sini saya akan bertanya terkait dengan kebijakan pembiayaan. Tadi kan dikelompokkan menjadi brown sector dan pembiayaan hijau. Nah, terkait dengan brown sector tadi kan dibatasi hingga 3 triliun saja. Mohon koreksi juga Ibu, misalnya ada yang salah. Lalu dengan pembiayaan hijau itu sekitar 13 triliun. Nah, terkait dengan pembiayaan untuk dalam hal infrastruktur, yang bisa dikatakan jalan tol, ini kan bisa dibilang menggunakan lingkungan.
atau mungkin ada dampak buruk bagi lingkungan juga. Nah, tapi saya tadi barusan lihat di artikel pembiayaan dari BSI itu hingga 50 triliun. Nah, dari Ibu mungkin pembiayaan infrastruktur ini berupa jalan tol itu sebenarnya ada batasan juga atau tidak seperti itu, Bu? Terima kasih. Baik, mungkin kalau sudah tiga, Semuanya berkaitan, alhamdulillah. Jadi gini Pak, memang di OJK tidak ada istilahnya apa ya? Kalau kita bicara hukuman, ya. Tapi sebenarnya ada kewajiban Pak di POJK itu untuk bank melakukan menyiapkan yang namanya rencana aksi keuangan berkelanjutan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau di bank itu kita harus menyiapkan yang namanya RBB, Rencana Bisnis Bank, setiap tahun. Rencana Bisnis Bank itu dibuat dan disampaikan kepada regulator, dalam hal ini OJK, maksimum tanggal 30 November setiap tahun. Jadi 30 November kita harus submit apa yang mau kita rencanakan di tahun depan. Termasuk misalnya buka cabang di UGM, punya ATM di negara ABC gitu ya. BSI baru punya cabang di Dubai dan sekarang sudah dapat license di Saudi. Mungkin sebentar lagi di Vatikan. Atau di London, nggak tahu. Jadi setiap tahun bank itu harus membuat rencana bisnis bank. Di samping rencana bisnis bank, bank juga harus membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan. Itu sifatnya wajib. Isinya apa rencana aksi keuangan berkelanjutan? Disebutnya ada kegiatan atau aktivitas utama sama aktivitas pendukung. Aktivitas utama itu bicaranya portofolio tadi. Portofolio hijau kamu mau naik berapa? Portofolio sosial, mikro UMKM, kamu mau jadi berapa? Lalu kemudian, apakah mau ada produk baru di rencana aksi keuangan berkelanjutan? Kamu mau terbitin sukuk ESG sukuk atau sustainability sukuk atau sukuk berkelanjutan? Lalu kemudian CSR kira-kira kamu mau berapa banyak? Mau disalurkannya kemana? Secara tata kelola apa yang mau diperbaiki dan selanjutnya? Itu sebutnya rencana aksi keuangan berkelanjutan. Itu harus satu set. Jadi kalau misalnya bank cuma RBB doang tapi nggak ada RAKB, itu biasanya nanti periodenya dipakai regulator. Ya. Tapi dan alhamdulillah so far BSI rencana aksi keuangan berkelanjutannya kalau saya lihat kita mencoba bukan hanya sifatnya banyak atau kuantitas tapi juga kualitas. Rencana aksi keuangan berkelanjutan yang kami laporkan kepada OJK di 2024 itu paling banyak memang bicara mengenai tata kelola. Nah, jadi sebenarnya ada Pak aturannya walaupun tidak semerta-merta langsung berupa denda. Ya. Beda dengan atau misalnya gini, kalau bank punya portofolio hijau sekian triliun, kira-kira ada insentifnya atau enggak gitu ya Pak? Nah, kalau untuk keuangan hijau nggak ada insentif. Tapi kalau untuk keuangan sosial, UMKM mikro, itu kita dapat insentif dari Bank Indonesia. Namanya rasio makroprudensial. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, kita biasanya save giro wajib minimum di Bank Indonesia. Nah, dengan adanya kenaikan portofolio sosial, giro wajib minimumnya itu kita akan berkurang. Artinya idle money-nya berkurang. Lebih banyak yang bisa kita karyakan gitu ya, atau kita salurkan. Jadi dari sisi profitability akan lebih baik. Jadi itu ya Pak, kalau misalnya, nah ini ada hubungannya juga dengan Undang-Undang PT yang mengharuskan memang CSR. Kalau di regulatori, di OJK, rencana aksi keuangan berkelanjutannya, ya udah kamu kasih tahu, kira-kira kamu mau punya TJSL namanya. Aktivitas TJSL, tanggung jawab sosial itu berapa, mau disalurkannya kemana, bentuknya seperti apa. Nah, tapi memang kalau tidak melakukan itu ya sifatnya tidak berupa denda sekian
miliar atau banknya akan disuspend, akan ditutup, enggak. Tapi lebih kepada apa ya istilahnya, imposementnya lebih ke arah teguran, Nah, tadi bertanya soal apa yang dilakukan, ini berkaitan ya, dalam rencana aksi keuangan berkelanjutan di mana salah satunya adalah mengenai tata kelola. Tadi ini berkaitan nih, yang tadi infrastruktur, yang tadi bicara agriculture, industri yang sama-sama sebenarnya kalau agriculture, kita sebutnya agriculture itu kan berarti sifatnya hijau. Ya. Tapi untuk sawit, walaupun dia sifatnya agriculture, di Eropa sudah tidak diakui lagi sebagai hijau. Kalau untuk di Indonesia masih kita akui sebagai hijau asal punya sertifikat ISPO RSPO. Mbak Mas Jufri. Siapa? Jurgi. Mas Jurgi, saya sangat strongly suggest Anda buka sertifikasi ISPO sama RSPO. Karena dalam ISPO sama RSPO itu ada restorasi lahan, salah satunya persyaratan untuk mendapatkan itu. Makanya nggak banyak pengusaha sawit yang punya ISPO sama RSPO, karena nggak gampang juga gitu. Jadi dalam restorasi seperti itu. Nah itu kalau untuk di BSI sendiri, begitu punya ISPO sama RSPO, kita akan menyalurkan pembiayaannya kepada mereka. Bagaimana dengan yang tidak punya? Kita akan tanya, rencana punyanya kapan? Gitu. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, gitu ya. Nah kalau misalnya nggak punya rencana sama sekali, nanti kita bilang, kenapa nggak punya? Kenapa nggak punya rencana? Jadi ada advokasi di situ. Ya. Sama dengan pembiayaan infrastruktur. Ya, saya akui BSI banyak sekali memberikan pembiayaan infrastruktur, terutama di highway. Ya. Kalau lihat dari aturannya, memang ketika bicara mengenai, sekarang gini, kalau bicara pembiayaan, due diligence, yang paling utama apa sih? Misalnya ada yang mau bikin pabrik ini, atau kita bicara infrastruktur deh, mau bikin jalan tol. Pasti due diligence-nya adalah kira-kira jalan tol ini BEP-nya tahun berapa, ya nggak sih? Kalian perlu berapa triliun? 10 triliun, 20 triliun. Kira-kira ini kan pasti jangka panjang, 10-20 tahun. Kira-kira BEP-nya di mana? Kira-kira visible nggak? Pasti dong. Nah, itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pembuatan jalan tol ini, kira-kira ada lahan yang akan dibebaskan atau tidak? Ketika dibebaskan, apakah proses pembebasan itu secara adil atau enggak? Misalnya pembebasan lahan biasanya 1 juta semeter, pengusaha cuma ngasih 500.000 semeter. Itu akan kita pertanyakan lagi. Makanya kalau lihat dari brown sector, ada tahapan proses sebelum masuk ke eksplorasi. Sama, di infrastruktur juga sama. Kita akan tanya tahapan prosesnya. Ada yang menarik di TKBI yang terbaru, boleh teman-teman lihat ya, TKBI OJK yang terbaru akan berlaku di bulan September. Kalau misalnya dulu ditanya, kamu pembiayaannya, kamu industrinya industri hijau atau bukan? Iya. Kenapa kamu disebut industri hijau? Karena industri saya adalah industri pengolahan limbah. Gitu ya. Kalau dulu, oke. Industri pengolahan limbah adalah hijau. Kasih tick mark. Selesai. Oke? TKBI yang lain, yang selanjutnya nggak begitu. Dilihat lagi. Dalam proses pengolahan limbah, apakah Anda, gitu ya, Anda mengkaryakan orang lain? Iya. Apakah orang lain itu digaji sesuai dengan UMR? Apakah Anda memperlakukan pegawai Anda dengan fair? Apakah dalam proses atau pabrik pengolahan limbah ini Anda mempergunakan solar panel atau listrik yang konsumsi listriknya tinggi? Jadi pertanyaannya itu akan berlapis untuk memastikan bukan hanya hasil, tapi proses. Nah, balik lagi kalau bicara proses kan kita bicara aturan ya. Kembali lagi tuh pada tata kelola. Bu, jadi kayak ribet banget ya, gitu kan? Misalnya mau bikin, tapi kalau kita bicara mengenai
ekonomi yang berkelanjutan, artinya yang tidak hanya dikonsumsi sekarang aja, tapi juga nanti akan dapat dinikmati untuk masa depan, untuk anak cucu kita, anak cucunya Bapak Ibu semua, yang kita mesti punya proses yang baik kan. Apa artinya jalan tol yang visible, tapi dalam pelaksanaannya dia tidak memberikan imbal hasil atau menggantikan ganti rugi yang selayaknya kepada orang sekitar. Apakah itu akan sustain? Enggak. Ya mungkin jalan tolnya dibangun, jadi. Tapi orang-orang yang tidak diberikan ganti rugi yang layak bisa tiba-tiba demo di tengah jalan tol, nanti berhenti jalan tolnya, nggak ada mobil yang lewat, nggak ada penghasilan selanjutnya, ya kan? Jadi sustainability itu sebenarnya masalahnya tuh itu, untuk memastikan apa yang kita dapatkan sekarang kita dapatkan terus menerus dan akan lebih baik. Gitu. Menarik ya. Kalau nanti tesis bikin yang sustainability, itu adalah hot topic saat ini di dunia. Walaupun Donald Trump pull out dari sustainability. Ada yang pernah dengar? Donald Trump nggak percaya sustainability. Dia keluar dari WHO, dia keluar. BlackRock, investor terbesar di dunia saat ini, salah satunya, dia pull out dari matriks mengenai matriks hijau atau sustainability. Dia udah nggak peduli lagi. Karena menurut dia ISPO RSCO mahal. Ya. Drill baby drill. Ada yang dengar itu? To make America great again. Drill baby drill. Drill aja. Nggak peduli mau rusak lingkungan atau nggak. Yang penting ngedrill. Very pragmatic. Salah nggak? Enggak. Untuk saat ini. Tapi kalau kita bicara Donald Trump kan punya keturunan kan ya yang dia harus pikirin juga. Gitu. Kalau kita udah pikir itu pasti perlakuannya akan beda. Nggak akan lagi bawa ini. Menarik. Pembiayaan brown sector di BSI saat ini 48 triliun. Total pembiayaan di BSI 270 triliun. Limitnya 48 triliun, tapi dipakainya cuma 3 triliun. Kira-kira begitu. Ada yang mau tanya lagi? Baik, silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Tadi 2 berarti yang dapat hadiah yang banyak. Silakan Mas. Sebut nama. Faldo. Kelas apa Mas? Kelas A. Oh, ada yang kelas B. Oh, kamu kelas B. Kelas A semua aja. Ya, silakan. Saya izin bertanya Bu, terkait dalam hal pembiayaan ini kan kita sudah mengetahui tadi bahwa contoh dari misalnya kelapa sawit, tambangan seperti batu bara segala macam. Nah itu kan kita sudah tahu secara konsep pasti akan merusak lingkungan, tapi kita tidak tahu kapan. Bukankah berarti dalam hal ini bank memberikan fasilitas pembiayaan itu dia berarti kayak seperti membuka peluang terhadap perusahaan itu, Bu? Nah mungkin tadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti dari kelapa sawit, ISPO atau RSPO mungkin untuk memperketat itu, tapi apakah cukup hanya itu saja begitu? Terima kasih. Oke. Saya ingin bertanya Bu, yang di Zoom, halo. Yang di Zoom ada yang tanya. Oke, silakan mungkin yang di Zoom mbaknya ya. Tadi yang di. Oke, silakan yang di Zoom kami berikan kesempatan. Halo Bu, saya Cici Rimayanti dari kelas C. Pemaparan Ibu bagus banget menurut saya tentang sustainability ke depannya terhadap perbankan syariah. Yang saya tanyain itu bagaimana kita bisa berpikir kalau bukan perusahaan besar itu bisa membuka perusahaan itu di Indonesia, itu harus ada kerjasama dengan bank dan negara. Itu salah satunya. Kalau untuk sustainability kelanjutan, bukannya ketika sudah yang namanya merusak lingkungan itu pasti akan memberikan beberapa konflik-konflik terhadap masyarakat. Nah, yang saya tanya ini nih, apa inklusi perbankan syariah itu terhadap kerusakan lingkungan itu? Malahan ini adalah margin
keuntungan buat negara. Karena satu sama lain saling berkuasa gitu, Bu. Dan apa pengaruhnya terhadap bank-bank yang menampung keuangan-keuangan ketika si perusahaan ini konflik. Contohnya perusahaan yang sampai saat ini mempunyai tindak korupsi yang paling banyak itu Duta Palma di Kalimantan dan di Riau salah satunya. Itu bagaimana bank itu bertanggung jawab dan perusahaan itu akan berlanjut kalau seolah-olah negara menghentikan perusahaan itu. Itu, Bu, pertanyaan saya sedikit banyaknya, Bu. Dengar nggak sih? Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya izin bertanya. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, ini berkaitan tentang notaris. Yang pertama dalam konteks ESG governance ini, peran notaris itu sebenarnya apakah hanya sebatas sebagai legal formal atau justru dapat berkontribusi dalam menyusun struktur tata kelola perusahaan yang ramah lingkungan dan sosial? Dan yang kedua, apakah tantangan yang dihadapi oleh seorang notaris ketika harus memverifikasi legalitas proyek hijau atau green project yang sudah disebutkan tadi, termasuk dokumen AMDAL atau sertifikasi ISPO atau FPO sebelum dituangkannya dalam akta pembiayaan itu sendiri. Baik, terima kasih. Yang siapa? Rana dari Rana Sakti kelas B. Ya. Kalian? Oh ya. Berani ya, Pak? Ya, ya, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana peran notaris dalam mendukung implementasi ESG, khususnya dalam penyusunan dokumen hukum seperti akta pendirian, perjanjian, atau dokumen korporasi yang mencerminkan komitmen keberlanjutan? Masih. Ya, silakan. Baik. Kalau tadi bicara ya bahwa batubara itu brown sector, berarti bank tanggung jawab dong sama perusahaan lingkungan yang terjadi, gitu ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Kita pakai listrik kan? Pakai AC? Dari mana? 70% pergerakan ekonomi di Indonesia masih dipengaruhi oleh batubara. Ya, karena memang itu adalah kekayaan alam kita, our natural resources. Listrik masih heavily kepada batubara. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan bank dalam hal ini? Tentu saja ada industri yang secara due diligence visible. Artinya mau tidak mau kita harus memberikan pembiayaan juga kepada batubara. Kenapa? Karena memang industri, karena memang rakyat masih butuh listrik, ya kan? Ya dong, ya kan? Nah, tetapi kita punya another pembiayaan yang namanya pembiayaan hijau. Teman-teman, saya infokan ya, pembiayaan hijau di Indonesia itu merupakan pembiayaan yang banyak sekali tantangannya. Contoh, Bu, apa susahnya sih? Baca, pasang aja solar panel. Selesai, ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Oke? Jadi kalau di pembiayaan hijau, kita bicara misalnya paling gampang listrik lah ya. Pembiayaan yang semua orang pakai, semua orang perlu. Artinya, kalau misalnya batu bara digantiin sama solar panel, Bu, harusnya beres dong. Betul nggak? Kan kita punya matahari 24 jam, 24 jam. Siang mataharinya terang banget, ya kan? Malah ada toko matahari lagi ditambah. Jadi double-double kalau di Indonesia mataharinya. Apa sih susahnya? Gitu ya. Teman-teman, ternyata tidak semudah itu, Alfredo. Jadi kalau kita bicara pembiayaan hijau, kita bicara solar panel. Itu namanya transisi. Kita sebutnya panel-panel itu adalah transisi. Indonesia, Masya Allah, Allah kasih kita ya tanah yang enggak rata, berliku-liku, pulau by pulau. Oke? Kalau misalnya batu bara, transmisinya itu udah dari kapan tahu udah jalan. Pipa, pakai kabel, whatever. Tapi kalau solar panel, transmisinya itu PR, teman-teman. PR. Jadi bangun solar panel di A, listriknya yang dialirin di tempat B,
ya, transmisinya itu enggak semudah bikin jalan tol. Saya juga baru tahu. Jadi, nah, transisi ini adalah lucrative business, menguntungkan. Banyak yang mau pembiayaan ini. Transmisi itu bisnis yang cuannya dikit, resikonya tinggi, karena kita bicaranya masalah transmisi. Jadi ininya ada, maunya tapi nggak nyampe ini. Nanti kayaknya mesti bikin sesi khusus Pak mengenai pembiayaan energi hijau. Itu menarik sekali. Dan teman-teman kalau mau tesis masalah itu, kalau bisa memecahkan aturan mana di negara ini yang harus dibuat terkait ini, langsung jadi S3 ya. Kuliah S2 jadi S3. Hashtag nanti. Hashtag. Sama. Jadi memang pembiayaan dan yang namanya pembiayaan hijau di Indonesia itu belum banyak pemainnya, yang ngerti juga belum banyak, notarisnya juga masih dikit. Nah itu ya. Jadi memang nggak semudah itu. Dan bank dalam hal ini, yaitu tadi mau nggak mau masih melakukan pembiayaan batu bara. Kenapa? Karena memang kita masih perlu itu. Kalau nggak listriknya mati dong, Jawa mati. Teman-teman kita nggak bisa kuliah nih, berarti gitu kan? Nah, tapi what's next gitu ya? Nah, ini pemerintah juga sedang melakukan ya di Indonesia tuh ada yang namanya Komite Keuangan Hijau, namanya OJK untuk keuangan ya, OJK, Bank Indonesia sama Kementerian Keuangan. Nanti kita lihatlah apa kiprahnya dalam hal ini untuk pembiayaan hijau ini. Karena pembiayaan hijau ini rata-rata memang pembiayaan yang menurut saya cukup tingkat kesulitannya cukup besar. Beda sama pembiayaan perumahan atau pembiayaan consumer, itu nggak terlalu sulit. Ada rumahnya, ada barangnya, kasih pembiayaan. Tapi kalau pembiayaan hijau nggak semudah itu. Lebih gampang ngebiayain jalan tol daripada biayain solar panel. Walaupun dari kalau udah jadi ya, kalau nggak salah pemerintah itu perlu sekitar 35 megawatt. Yang sekarang satu pabrik itu cuma bisa mungkin 35.000 megawatt. Satu pabrik itu cuma 1 sampai 2 megawatt aja. Jadi memang masih banyak yang perlu kita lakukan. Nah, ini akan lari ke apa perannya notaris. Ya. Mohon maaf nih, saya mau bicara, saya orang awam ya, saya bukan orang notaris nih. Tapi dalam pandangan saya, notaris itu adalah profesi yang bisa dikalahkan oleh AI. Jangan langsung tuyul dulu. Jadi salah satu profesi yang memiliki tingkat akuisisi oleh AI-nya tinggi, salah satunya notaris. Tapi, notaris menurut saya adalah pelaku industri di depan. Benar nggak? Kan Anda tiap hari baca perjanjian. Ngelihat, oh PT ini benar nggak sertifikasinya? Sertifikasinya ngomong apa? Gitu ya. Notaris yang akan digantikan oleh AI menurut saya adalah notaris yang mendapatkan perjanjian, membacakan perjanjian, menandatangani perjanjian. That's it. Besoknya sama lagi. Membaca perjanjian, menandatangani perjanjian, selesai. Tapi yang tidak bisa dimiliki oleh AI adalah hati nurani. AI nggak punya hati nurani. Jadi kalau ditanya apa sih peran notaris? Anda melihat perjanjian yang di depan Anda setiap hari. Anda tahu kira-kira secara aturan tata kelola apa sih yang mesti diperbaiki. Undang-undang ini udah nggak relevan lagi, Bu. Ya kan? Ganti dong. Ada punya Persatuan Notaris seluruh Indonesia nggak sih? PSNI, gitu ada ya? Apa namanya? Ikatan Notaris Indonesia. Ya, udah masuk ya BSI ya Mbak Ana, Ikatan Notaris. Mantap. Nah, bisa diusulkan kepada asosiasi bahwa ternyata ini undang-undang terkait keberlanjutan atau hijau udah nggak relevan lagi, misalnya. Itu peran yang saya sebenarnya inginkan dari teman-teman semua, terutama di ranah hukum. Karena begitu hukum, perjanjian, tertulis,
itu udah ada sanksi, aturan, insentif yang akan diusulkan oleh teman-teman. Itu akan menjadikan kebijakan. Saya kira itu mungkin perannya. Mau menjawab atau kurang? Di pekerja. Pekerja? Baik, ada yang lagi? Mungkin satu sesi lagi. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada Ibu Destri ya. Beliau juga pengajar hukum perbankan. Jadi pertanyaannya biasanya untuk kemarin untuk yang lain. Ya, sebenarnya saya tertarik dengan yang pertanyaan terakhir tadi, Bu Rima, ya. Mohon maaf, karena memang profil lulusan kami itu adalah mencetak notaris dan PPAT gitu ya. Jadi apakah kemudian misal itu BSI sudah memiliki standar juga gitu ya terkait dengan notaris PPAT yang kemudian membantu, apakah ya dia juga harus menguasai terkait dengan hal ini gitu ya. Kemudian juga ya kalau tadi misal apa terkait dengan akta pendiriannya gitu ya, bisa jadi ya apa kalau di regulasinya itu kemudian belum ada yang mengharuskan gitu ya, ya notaris kan pasti akan mengikuti gitu ya. Tapi apakah kemudian sebagai institusi tadi ya BSI yang bisa jadi concern di sini, apakah kemudian ada standar-standar khusus gitu ya, khususnya bagi notaris PPAT gitu ya yang bekerja sama? Apakah memang ya sudah ada oh kalau beliau memang tidak paham, terus kemudian intinya itu kan kadang kalau dari sisi praktisnya itu jadinya kan pragmatis ya Bu, apa yang diinginkan oleh bank ya sudah notaris PPAT ikut. Apalagi kalau dari sisi syariah gitu ya, kita bertanya ke beberapa notaris PPAT yang kemudian kerjasama dengan bank itu kadang-kadang tadi tergantung DPS-nya Bu gitu ya. Oh kalau untuk transaksi ini DPS-nya mengharuskan akadnya pakai ini sama ini misalkan. Sedangkan mungkin di lembaga bank yang lain gitu ya DPS-nya ini dia akan berbeda gitu. Nah kalau mungkin juga bisa disampaikan apakah memang fatwa-fatwa di SN sekarang itu juga kemudian sudah mengakomodir terkait dengan hal ini dan itu juga diketahui oleh Dewan Pengawas Syariah. Gitu Bu Rima, terima kasih untuk pencerahannya. Jadi kalau terkait dengan, makanya saya tuh suka banget sama keuangan syariah. Karena keuangan syariah itu, kalau hukum positif, itu udah jelas ya. A sama dengan A. Gitu. Tapi kalau keuangan syariah, itu banyak furu saya sebutnya. Banyak cabang, banyak interpretasi. Makanya Allah kasih kita akal itu untuk itu. Dan memang saya setuju bahwa ketika bicara interpretasi, Dewan Pengawas Syariah Bank A memiliki kemungkinan atau probability translasi yang berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah Bank B, walaupun fatwanya sama. Nah, kalau untuk keberlanjutan yang di BSI, Bu, terus terang kami saat ini kalau bicara masalah hukum positif berarti mengajunya kepada POJK, Bank Indonesia atau undang-undang PT, undang-undang selanjutnya, peraturan presiden dan selanjutnya. Tapi yang kami mau coba sekarang adopsi, ya, sekarang sedang proses ya Bu, bahwa untuk keberlanjutan ini kami tidak hanya mengadopsi national regulatory, tapi kita mengadopsi juga dari internasional. Maka dari itu kami, kalau dari ISG, saat ini sudah melakukan, kita sudah menandatangani perjanjian yang namanya, atau anggota yang namanya Principle Responsible Banking. Itu yang keluarin United Nations. Karena menurut kami, karena kalau ngomongin ESG ya teman-teman, itu aturannya banyak banget tuh. Kalau kita bicara standar mana yang diberlakukan. Kalau untuk yang sawit kan gampang, ISPO, RSPO misalnya. Tapi kalau bicara misalnya perhitungan karbon saja ya, itu aturannya bisa berbagai macam. Atau misalnya mengetahui bahwa oh bank ini klasifikasinya adalah klasifikasi low risk, high risk untuk ESG, itu banyak banget aturannya. Nah makanya kami begitu mau mengadopsi internasional ya kami lihatnya UN aja. Namanya Principle Responsible Banking. Mungkin teman-teman bisa baca kira-kira aturan-aturan mengenai Principle Responsible Banking itu apa aja. Tapi saya setuju dalam prakteknya yang namanya notaris itu kan
sama dengan aturan yang berlaku di institusi tersebut, ya kan? Yang namanya PPATK yang mengadopsi pada itu saja. Tapi maksud saya untuk menambah added value terhadap industri, saya rasa notaris punya peran yang sangat besar. Karena kan ketika bicara mengenai industri atau misalnya saya notarisnya BSI, saya kan nggak bicara begitu ngasih pembiayaan nggak mungkin cuma batu bara doang. Hari ini saya ketemu sama industri batu bara, besok saya ketemu sama industri pengelolaan sampah, besok saya ketemu rumah sakit, besok saya ketemu sama sekolah gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya berbagai macam. Nah, disitulah peran notaris saya rasa yang melihat aturan-aturan yang ada itu kan bisa menyambung ya dengan peraturan POJK yang ada. Memang akhirnya jadi overwhelmed kadang-kadang. Saya 6 bulan, sejak Juni ya sampai sekarang, di ESD itu kadang-kadang overwhelmed, Bu. Karena aturan-aturannya itu banyak banget, saya mesti baca yang mana dulu nih. Ketika baca ini kok nggak nyambung sama yang ini. Ketika bicara industri yang ini, kenapa muncul yang seperti ini. Belum lagi masalah ethical, masalah prinsipal. Tapi ya menurut saya, everybody dikasih waktu 24 jam, sama semua. Let's make it the best use of it. Mungkin hari ini saya atau mungkin teman-teman tesisnya mungkin bicaranya hanya industri hijaunya banyak, Bu. Mau yang mana? Misalnya industri hijaunya terkait misalnya sawit misalnya gitu. Ya, kita lihat kira-kira aturan sawit mengenai sawit ini apa yang ada di Indonesia. Kalau di Eropa kenapa sih udah nggak disebut hijau lagi? Apa sih penyebabnya dan seterusnya? Oh enggak, saya bicara industri yang lain, misalnya rumah sakit. Rumah sakit itu juga ada hubungan dengan ISD-nya, limbah, ya kan? Lalu perlakuan kepada dokter kepada pasien kepada dokter itu bisa panjang aturan-aturan yang mencakup di dalamnya. Dan pembiayaan kepada rumah sakit sendiri, misalnya yang salah satu kita banyak, Bu, melakukan pembiayaan di rumah sakit, terutama di grup Muhammadiyah dalam hal ini. Itu digodok terus itu perjanjian-perjanjian atau kebijakan yang terkait di dalamnya. Saya kira kalau spiritnya sama, spiritnya adalah memperbaiki, perbaikan, perseverance, penjagaan, akan ketemulah jalan satu titik gitu. Terus terang, salah satu yang saat ini sedang digodok adalah mengenai karbon. Jadi kalau di perbankan konvensional atau di market konvensional itu bursa karbon kan sudah diberlakukan. Kalau di syariah sampai sekarang belum keluar fatwa mengenai bursa karbon. Jadi kami belum bisa jadi member bursa karbon karena belum ada fatwanya. Ini salah satu yang menarik juga teman-teman terkait dengan bursa karbon ini. Karena pada nanti satu perusahaan itu akan ditanya berapa emisi karbon yang dihasilkan, apa yang akan dilakukan untuk mereduksi emisi karbon tersebut. Karena Indonesia kan punya target 2060 sudah karbon netral. Karbon netral itu artinya berapa karbon yang kita hasilkan akan kita offset dengan melakukan apa? Nambah pohon, mengelola sampah, gitu ya. Karena kan karbon, ya kalau nggak mau ada karbon ya kita stop napas lah, nggak keluar CO2 kan? Kan kalau napas kita gitu, menghirup O2, keluar CO2 kan? Kalau nggak mau ada emis karbon kita diam aja jadi patung, nggak usah napas gitu. Jadi seperti itu sih. Kalau di BSI sendiri, terus terang ya, kami sudah menghitung karbon kami. Saya nggak tahu kalau UGM sudah hitung atau belum. BSI itu punya 83.000 ton CO2 setiap tahun. Kalau nambahin pohon 50.000 itu nggak lebih dari 5.000 CO2 hanya yang direduksi. Itu dari 50.000 pohon. Terus mau mereduksi pakai apa gitu ya misalnya? Ya kita lagi coba yang namanya green business culture. Green business culture itu artinya teman-teman di BSI ketika beroperasi itu udah sifatnya tuh mindsetnya tuh green business culture. Saya pakai kata-kata bisnis karena yang namanya pangan jadi duit dulu gitu ya. Jadi artinya kalau ruangan ini nggak dipakai matiin lampu. Kalau wudhu jangan kayak mandi gitu. Jadi kerannya kalau yang wudhu kita bikin lebih kecil aja. Karena kan kalau wudhu sebenarnya Rasulullah SAW cuma segini satu wudhu. Kalau kita kan wudhu kayak wudhu yang semua gitu, basah semuanya gitu. Jadi mengurangi air, mengurangi listrik. Terus kemudian kendaraan kita sudah ganti, kita sudah punya 115 armada EV
Walaupun EV begitu nge-charge ya, Valdo nge-charge-nya pakai PLN mesti pakai PLN, tapi nggak apa-apa. Itu kita sudah punya armada EV. Lalu kemudian kita lagi menggalang pakai public transportation. Nah, kita sudah punya green business culture-nya, tapi kita belum punya green office policy-nya. Nah, itu tata kelolanya kita baru cuma himbauan, tapi policy-nya belum. Jadi kadang-kadang ada cabang yang masih pakai balon, pesta pakai balon gitu ya. Aduh, masih tapi belum ada stick and carrot, baru himbauan. Jadi memang tata kelola harus menarik. Sustainability guys, bikin tesis masalah itu lagi hot topics. Kalau misalnya mau nanti magang di BSI, Bu, silakan. Nanti kami punya BSI University. Biasanya setiap tahun ada beberapa mahasiswa yang magang di tempat kami. Saat ini di tempat saya sendiri ada 2 mahasiswa dari Pakistan sama 1 mahasiswa dari UIII. Iya. 1 lagi dari Pakistan. Kasihan kemarin perang. Gitu. Ada lagi? Baik, terima kasih. Mungkin karena masih ada sedikit waktu, silahkan ada yang mau mengeksplor. Tadi menarik yang disampaikan oleh beliau kaitannya dengan peran notaris terutama ya. Jadi ini cukup menantang, menjanjikan gitu bagi mas-mas sekalian yang kelak cita-citanya sebagai notaris. Tentu jangan notaris yang komplit ya. Dari apanya bisa besar. Nah itu boleh jadi akan digantikan oleh mesin tadi ya. Tapi boleh juga kalau 100. Wah betul. Silakan mungkin 1 penanya lagi. Masih ada. Tadi juga ada ide tesis. Silahkan kalau mau di follow up langsung di ACC oleh Mbak Brody. Pas. Oke. Baik, mungkin dengan tidak adanya pertanyaan terakhir, itu saya pikir tadi mas-mas kalian akan menontonkan lebih lanjut kaitannya dengan ISG ini, kaitannya dengan lembaga perbankan, dan kaitannya dengan profesi yang hendak dipegang di masa yang akan datang. Dan saya mungkin tidak akan menyimpulkan karena tadi Ibu menyampaikan baik sekali, bahkan aturannya pun juga di sana-sini. Mungkin tugas kita adalah bagaimana bisa memappingkan itu semua sehingga akan bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat dengan lebih baik. Karena notaris juga tidak hanya membuat fakta itu, tapi kelak juga akan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan isu-isu yang mungkin tadi disampaikan. Mungkin demikian diskusi dan kuliah tamu pada kesempatan siang sore kali ini. Dari saya adalah mengantarkan kuliah tamu ini pada kekurangan 8, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau nanti tidak ada MC, maka ini akan saya kembalikan ke Prodi, kemudian Mbak Anggita, terkait dengan apa namanya langsung ditutup. Ya, boleh jadi ada sertifikat dan lain-lain yang mau diserahkan oleh Prodi. Kami persilahkan. Saat tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kita ambil kelas bersama-sama. Wajah kalian tuh wajah-wajah ini satu aja. Benar nih. Jam 2 aja baru
Nah, kamu pasti bapaknya mau gini kan? Bentar, bentar. Kamu udah bu, ibunya apa? Aku udah bilang tenang ya. Ngobrol, bersama. Enggak, tadi Umar bilang, ini aku bawa narasumber. Iya, Umar bilang kan, ini mau seminar. Ini jangan baru. Ini tuh bawa nampak macam Ah, kamu bilang rambut sampai terus. rambut yang ini namanya. Iya. Yang tidurnya ke sini lagi nggak jauh lagi. Dopaminmu habis apa? Kurang-kurang pakai kenapa nggak kan? Kalau dia nggak ngantuk tidur. Iya, Ngantuk enggak? Tidur. Kamu berani tinggi nggak? Kamu berani? Ayo. Kamu misalnya udah ditambahin. Enggak usah. Emang bangga anak-anak. Jadi ada. Sekarang satu notaris saya tahu. Bisnis gua bapak. Itu kamu apa semua? Jangan. Kamu di pabriknya tuh mengandung mengandung. Kamu beli babi jadiin kandang untuk tahu nggak yang di bawah apa suruh kamu beli Tadi kayak gini. ini cok Dia tadi dengan santainya. kamu kenapa naik enggak kamu tidur lagi biar pasti kamu kok sulit digoyangkan? Hah? Kursi. Soalnya kamu goyangkan. Gimana Sulit. Kamu tolonglah digoyangkan. Soalnya udah goyang. Positif. Goyang. Ini loh. San. Nah, ini loh, San. Positif semua, positif. Ini goyang. Enggak gitu.
Makanya dari depan gitu. Fit belakang fit. Fit belakang fit. Belakang fit. Dimas, gimana sih?